Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Nurhalila dengan nomor NIM 2024 10 11 011 0090. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai teori bentuk negara. Secara sederhananya, bentuk negara adalah cara suatu negara mengatur organisasi kekuasaannya. Dalam ilmu negara, bentuk negara menunjukkan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan wilayah-wilayah yang ada di dalam negara tersebut. Dari teori ini kita dapat mengetahui apakah seluruh kekuasaan berada di pemerintahan pusat atau dibagi dengan pemerintahan daerah. Menurut George Jelinek, bentuk negara berkaitan dengan susunan organisasi negara dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sementara itu, C.F. Strong menjelaskan bahwa secara umum bentuk negara dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan adalah negara yang hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah daerah tetap ada, tetapi kewenangannya diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri. Negara kesatuan dapat dijalankan dengan dua sistem. Pertama adalah sentralisasi, yaitu hampir setiap urusan pemerintah diatur langsung oleh pemerintahan pusat. Kedua adalah desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur urusan daerahnya sendiri. Sistem desentralisasi inilah yang diterapkan di Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah. Ciri-ciri negara kesatuan antara lain memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu pemerintahan pusat, serta peraturan yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Contoh negara yang menganut bentuk negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Prancis, dan Thailand. Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau federal state. Negara serikat merupakan negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang bergabung membentuk suatu negara federal. Dalam negara serikat terdapat dua tingkat pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Masing-masing memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam konstitusi. Negara bagian memiliki pemerintahan sendiri dan dapat membuat peraturan dalam bidang tertentu seperti pendidikan atau kesehatan, namun urusan yang menyangkut kepentingan nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan mata uang menjadi kewenangan pemerintahan federal. Ciri-ciri negara serikat yaitu memiliki dua tingkat pemerintahan, pembagian kewenangan yang tegas dalam konstitusi, serta adanya pemerintahan negara bagian yang memiliki kewenangan mengatur urusan domestiknya. Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, dan Malaysia. Perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara serikat terletak pada pembagian kekuasaan. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi berada pada pemerintahan pusat, sedangkan pemerintahan daerah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Sebaliknya, dalam negara serikat, pemerintahan federal dan negara bagian sama-sama memiliki kewenangan yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak dapat dihapus secara sepihak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kedaulatan negara. Walaupun demikian, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah agar pemerintahan daerah dapat mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Sistem ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan dapat menjaga persatuan bangsa. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori bentuk negara membahas bagaimana sebuah negara mengatur struktur kekuasaan dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Secara umum, terdapat dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Indonesia memilih bentuk negara kesatuan karena dianggap paling sesuai dengan kondisi geografis, sejarah, dan keberagamaan suku, budaya, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan tetap memberikan otonomi kepada daerah, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara persatuan nasional dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.